Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Kurniawan dari Prodi Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan video yang keempat, yaitu tentang salat sunnah. Nah, yang dimana ini untuk memenuhi praktek pengamalan ibadah. Baiklah, yang pertama yang itu ada yang salat sunnahnya dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu salat sunnah yang individu. Yang pertama itu mutlak, salat sunnah mutlak, yang dimana salat sunnah ini dilakukan secara memerlukan sebab tertentu dan kapan saja bisa dilakukan kecuali pada waktu tertentu yang dilarang untuk dikerjakannya. Nah, dalam waktu-waktu tersebut ada yang pertama yaitu sesudah salat subuh, yang kedua ketika matahari terbit hingga naik sepenggal, yang ketiga yaitu saat matahari tepat di atas kepala kita atau di puncaknya hingga ia mulai condong tenggelam. Yang keempat yaitu sesudah asar sampai matahari terbenam. Yang kelima ketika matahari terbenam hingga sempurna terbenamnya. Nah, niatnya yaitu niatnya usalli sunatan raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nah, yang artinya aku niat salat sunnah 2 rakaat karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Nah, dengan cara mengerjakannya salat mutlak ini dapat mengerjakan lafaz niatnya seperti yang sudah disampaikan tadi. Mengenai banyak jumlah rakaatnya itu tidak terbatas. Nah, namun kalau bisa sanggup mengerjakannya silahkan. Dan untuk tiap-tiap rakaat diakhiri dengan satu salam. Yang kedua yaitu salat sunnah wudhu. Nah, dimana salat berwudhu ini telah saya jelaskan yang di video yang sebelum-sebelumnya, yang dimana salat wudhu ini pada bagian taraah yang dianjurkan untuk melakukan salat 2 rakaat dengan lafaz niat, yaitu usali sunatan wudhu raka'ataini lillahi ta'ala. Nah, yang ketiga yaitu salat tahiyatul masjid, yang dimana salat sunat jamaah yang masuk ke masjid sebagai penghormatan kepada masjid dengan membaca doa Allahumma gfirli dunubi waftah li wa barakmatik. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan bukalah pintu rahmatmu. Kemudian sholat 2 rakaat. Adapun lafaznya yaitu usali sunatan tahiyatul masjidi rak'ataini lillahi ta'ala, yang ketika keluar dari masjid disunahkan membaca doa tersebut. Allahumma ghafirli dunubi waftah li wa bafadlik. Allahumma simni minas syaitanir rajim, yang dimana artinya yaitu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan bukakanlah pintu kemurahanmu. Ya Allah, kami mohon berlindung dari syaitan yang terkutuk. Amin. Nah, yang keempat yaitu salat wudhu rawatib, yang dimana salat ini sunnah mengikuti dan mengiringi salat fardu yang 5 waktu baik sebelumnya maupun sesudahnya. Salat rawatib ini muakkad dan ada yang gairu muakkad. Rawatib yang muakkad 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Nah, pelaksanaannya yaitu sebagaimana sholat sunnah biasanya, hanya saja pada niat sesuaikan dengan kedudukannya dan salat yang mengikutinya sebelum dan sesudahnya. Niatnya yaitu sholli sunatan raka'ataini fabli Allahi ta'ala. Nah, yang dimana salat tersebut jika dikerjakan dinamakan qabliyah atau sesudahnya dinamakan ba'diyah dengan ketentuan yang pertama yaitu niatnya menurut macam syarat. Yang kedua
tidak dengan azan atau dan iqamah. Yang ketiga, dikerjakan tidak dengan berjamaah. Yang keempat, bacaan tidak dinyaringkan. Yang kelima, jika lebih dari 2 rakaat, tiap-tiap 2 rakaat satu salam. Selain yang diutamakan, sebaiknya tempat mengerjakan pindah bergeser sedikit dari tempat salat fardu yang dikerjakan. Ya, selanjutnya yaitu yang kelima, salat sunnah taubah, yang dimana seseorang yang merasa berdosa dan setelah seseorang melakukan perbuatan dosa atau melakukan kesalahan dalam hidupnya dan lalu dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, salat taubah jumlahnya yaitu 2 rakaat dan 4 rakaat. Nah, sampai 6 rakaat, yang dimana salat sunnah itu dilakukannya biasa saja, hanya saja niatnya, ayatnya dan doanya sesuai dengan materi dan isi salat taubah tersebut. Yang dimana niatnya yaitu usolli sunatan taubahi rak'ataini imaman, jika imam, kalaunya makmuman lillahi ta'ala. Lalu membaca istighfar. Yang kedua, banyak-banyak yang membaca induk istighfarnya. Lalu yang keenam itu sholat tahajud, yang dimana sholat tahajud tersebut sholat sunnah yang dikerjakan pada saat malam hari. Nah, waktunya setelah isya sampai terbit fajar. Sering pula disebut salat al-lail, salat malam. Nah, salat tahajud sebaiknya dilakukan setelah tidur terlebih dahulu walaupun tidurnya sebentar. Waktu yang paling utama adalah sepertiga malam terakhir, yaitu perpindahan hari. Jumlah rakaat dalam sholat tahajud paling sedikit 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Cara melakukan sholat tahajud yaitu yang pertama, berniat ketika hendak tidur bahwa ia akan melaksanakan sholat tahajud. Yang kedua, ia sudah bangun, seperti berbaring-baring terlebih dahulu, lalu mencuci muka, segala membaca doa yaitu la ilaha illa anta subhanaka astaghfiruka wa as'aluka rahmatak Allahumma zini ilma wa atuzik kulbi ba'da iz hadaitani wa bahli min ladunka rahmat tu innaka anta wahhab alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, yang artinya dimana tiada Tuhan melainkan Engkau, Maha Suci Engkau. Aku mohon ampun kepadamu karena dosaku dan aku memohon pula kasih sayangmu ya Allah. Tambahkanlah ilmuku dan janganlah merubahkan hatiku sesudah Engkau memberikan petunjuk kepadaku, dan limpahkanlah rahmat kepada diri dari hadiratmu. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi karunia. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah kematian, bangun dari tidur, dan kepadanya tempat kembali. Yang ketiga yaitu mengambil wudhu seperti biasa. Yang keempat, memulai mengerjakan sholat tahajud 2 rakaat seperti mengerjakan sholat subuh tanpa kunut, kemudian boleh menambahkannya sesuai dengan yang dikehendaki. Yang kelima yaitu lafaz niat sholat tahajud, yaitu usalli sunatan tahajudi raka'ataini lillahi ta'ala. Yang keenam yaitu selesai sholat lalu berdoa. Dalam hadis Al-Bukhari dinyatakan bahwa Rasulullah SAW
Jika bangun dari tidur di tengah malam atau sepertiga malam, terus bertahajud dan membaca doa. Lalu yang ketujuh, sholat duha, yang dimana sholat sunnah ini dikerjakan pada waktu pagi, yaitu mulai dari matahari naik setinggi tombak kira-kira jam 7 pagi sampai dengan sebelum tergelincir matahari, sebelum waktu zuhur. Nah, dimana rakaatnya paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak 10 rakaat. Namun tetap dikerjakan pada waktu 2 rakaat dan setiap 2 rakaat sekali salam. Yaitu yang pertama, pada rakaat yang pertama setelah membaca Al-Fatihah lalu membaca surat Al-Syam. Surat ini bukan wajib tetapi suatu keutamaan bagi yang hafal. Dan pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah kemudian membaca surah Ad-Duha, dan yang kedua yaitu niat salat duha, yaitu salli sunatan duha raka'ataini lillahi ta'ala. Yang ketiga yaitu setelah selesai salat lalu membaca doa sebagaimana yang pada bidang ketiga nanti. Yang kedua yaitu salat sunnah jamaah, yaitu yang pertama yaitu salat tarawih dan witir. Nah, pada umumnya yang ini nih berjamaah salatnya. Dan salat tarawih dan witir dalam pelaksanaannya itu ada 2 versi. Yang pertama yaitu 8 rakaat dengan 4 kali salam ditambah 3 rakaat salat witir dengan sekali salam. Niat kedua salat tersebut yaitu yang pertama niat salat tarawih, yaitu salli sunatan tarawih rakataini imaman, kalau jadi imam, ma'muman lillahi ta'ala. Nah, yang kedua yaitu lafaz niat salat witir, yaitu usalli sunatan witiri salah rakaatin imaman ma'muman lillahi ta'ala. Yang kedua yaitu 20 rakaat salat tarawih dengan 10 kali salam ditambah dengan 3 kali rakaat salat witir dengan 2 kali salam. Nah, yang pertama niat salat witir untuk yang 2 rakaat yaitu usalli sunatan witiri raka'ataini imaman ma'muman lillahi ta'ala. Yang kedua yaitu niat salat witir. Nah, untuk 1 rakaat sebagai penutup keganjilan dari salat witir tersebut, yaitu usalli sunatan witiri raka'ataini imaman ma'muman lillahi ta'ala, sama seperti niat tadi. Lalu kedua salat tersebut dapat dilihat pada doa-doa nanti di bidang 3. Lalu lanjut ke sholat hajat, di mana pelaksanaan sholat hajat yaitu iqamah sholat hajat. Lalu tata cara sholat hajat dilaksanakan seperti pada umumnya, hanya beda pada niat dengan lafal, yaitu usalli sunatan hajat di raka'ataini lillahi ta'ala. Yang kedua yaitu setelah Al-Fatihah membaca Al-Fatihahnya ayat tersebut, rakaat pertama membaca ayat kursi dan atau Al-Kafirun, dan rakaat kedua membaca ayat Amanar Rasul atau surah Al-Ikhlas. Yang ketiga yaitu pada sujud terakhir sebelum salam membaca bacaan tersebut, yaitu yang pertama tasbih sebanyak 10 kali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar selama 10 kali. Yang kedua yaitu membaca sholawat sebanyak 10 kali, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu sebanyak 10 kali. Yang ketiga yaitu doa sapu jagat sebanyak 10 kali, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
adzabannar. Untuk doa hajat itu dapat dilihat di bagian bidang 3, yaitu di bidang 3 selanjutnya nanti. Selanjutnya yang ketiga yaitu salat tasbih, di mana lafaznya yaitu niatnya usali sunatan tasbihi rakaataini lillahi ta'ala. Yang kedua yaitu pelaksanaan salat tasbih ini dilaksanakan dalam 4 rakaat. Pada praktiknya itu sama dengan salat biasa, hanya saja merupakan kekhususannya yang itu membaca tasbih sebanyak 75 kali pada salat rakaat. Jadi jumlah keseluruhan tasbih dapat dibaca yaitu 300 kali dalam 4 rakaat tersebut. Tasbih yang dimana dibaca yaitu Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, adapun itu ayat dibaca setelah surah Al-Fatihah, yaitu yang pertama rakaat pertama yaitu At-Takatsur, yang rakaat kedua Al-Ashar, yang ketiga Al-Kafirun, yang keempat lalu Al-Ikhlas. Nah, yang dimana di distribusi bacaan tasbih ini setiap rakaatnya ada 2 versi. Yang versi pertama yaitu 15 kali sesudah Al-Fatihah dan surah. Yang kedua yaitu 10 kali ketika ruku. Yang ketiga 10 kali ketika iktidal. Yang keempat 10 kali ketika sujud pertama. Selanjutnya 10 kali ketika duduk antara 2 sujud, 10 kali ketika sujud kedua, 10 kali ketika duduk istirahat sebentar. Nah, yang versi keduanya yaitu yang pertama 15 kali sebelum membaca Al-Fatihah, yang selanjutnya 10 kali sesudah membaca surah, 10 kali ketika ruku, 10 kali ketika i'tidal, 10 kali ketika sujud pertama, 10 kali ketika duduk antara 2 sujud. Lalu 10 kali ketika sujud kedua. Dengan catatan ini salat tasbih jika dikerjakan pada siang hari dianjurkan 4 rakaat, 1 kali salam tanpa tahiyat awal. Pada malam hari dikerjakan 4 rakaat tersebut, dan setiap 2 rakaat 1 kali salam. Yang ketiga yaitu salat sunat tertentu, yang dimana sholat id misalnya. Nah, sholat id ini pada hari raya ada 2 macam, yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Hukum sholat id dan id ini Idul Fitri atau Adha dalam sunat ma'akad bagi laki-laki dan perempuan disunatkan berjamaah. Waktu mengerjakannya sholat id itu sama, yaitu sejak terbit matahari hingga masuk waktu zuhur. Nah, di mana tata cara sholat id tersebut yaitu yang pertama, sebelum berangkat sholat dianjurkan mandi, berpakaian yang bersih dan bagus, dan memakai wangi-wangian. Pada sholat Idul Fitri sebelum berangkat disunatkan sarapan terlebih dahulu, kalau bisa makan di pagi. Sedangkan pada sholat Idul Adha disunatkan untuk tidak makan atau minum hingga selesai sholat. Yang kedua yaitu mengerjakan sholat id lebih baik dikerjakan di lapangan terbuka selagi tidak ada halangan, misalnya turun hujan atau badai angin apa begitu. Nah, yang ketiga yaitu karena pada sholat id tidak ada azan dan iqamah, maka untuk menyeru jamaah diperintahkan dengan lafal sallallahu as-salat jami'ah, as-salat jami'ah. Yang keempat yaitu setelah mendengar ucapan tersebut, seluruh jamaah berdiri pada saf masing-masing sambil menghadap kiblat dan imam berdiri di depan. Yang kelima yaitu imam dan makmum berniat mengerjakan sholat id. Niatnya yaitu usali sunatan Idul Fitri rakaataini imaman ma'muman lillahi ta'ala, usali sunatan Idul Adha rakaataini imaman ma'muman lillahi ta'ala. Yang keenam yaitu setelah takbiratul ihram sebelum membaca Al-Fatihah, lalu takbir 7 kali pada rakaat pertama dengan membaca tasbih 6 kali. Adapun rakaat kedua yaitu 5 takbir dan 4 tasbih.
Nah, tasbihnya ini yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, lalu kemudian salat id dikerjakan sebagai seperti salat-salat sunnah, seperti mengucapkan salam. Selesai melakukan salat tersebut, khutbah yang disampaikan oleh imam atau khatib, isi khutbah tersebut mengenai zakat fitrah pada Idul Fitri, mengenai kurban pada Idul Adha, serta isi khutbah disesuaikan dengan keadaan. Nah, yang kedua yaitu salat gerhana matahari, kusuf, dan bulan atau kusuf. Salat gerhana ini yaitu dilaksanakan jika terjadi gerhana matahari kusuf maupun gerhana bulan kusuf. Salat ini disunatkan bagi seorang laki-laki dan perempuan dan dikerjakan secara berjamaah atau sendirian. Apabila dikerjakan secara berjamaah, setelah mengucapkan salam imam harus terus khutbah, sedangkan apabila dikerjakan sendirian setelah sholat tidak perlu khutbah. Cara pengerjaannya yaitu takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan sambil berniat dalam hati. Yang niatnya di mana sholat sunnah gerhana matahari ini yaitu usali sunatal kusufi rakaataini li imaman ma'muman lillahi ta'ala. Yang ketiga yaitu niat salat sunnah gerhana bulan, yaitu usali sunatal kusufi rakaataini imaman ma'muman lillahi ta'ala. Yang keempat yaitu setelah itu kemudian membaca doa iftitah, kemudian membaca surah Al-Fatihah dan disambung dengan membaca salah satu surah Al-Quran dari sholat biasa gitu. Yang kelima yaitu sholat ruku. Setelah itu ruku, lalu kembali membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah Al-Quran. Yang keenam yaitu setelah ruku, intidal, sujud dan seterusnya, seperti dalam salat biasa. Yaitu yang ketujuh, selesai salat dilakukan khutbah. Ini dikerjakan oleh imam dan dikerjakan seorang kepada orang lain. Isi khutbahnya itu nasihat dengan kepentingan itu, seperti menganjurkan agar jemaat bertaubat dari kesalahan, menyuruh beramal kebaikan, bersedekah. Nah, dengan catatan yang ini dikerjakan dan dengan membaca surah Al-Fatihah dari surah Al-Quran, mohon maaf, tidak perlu dikeraskan, sedangkan dalam salat gerhana ini boleh keras. Dalam membaca surah Al-Quran ini dan disunatkan untuk membaca surah atau ayat yang panjang. Yang ketiga yaitu salat sunnah istiqorah, yang dimana salat ini 2 rakaat dikerjakan dengan memohon Allah tentang sesuatu yang baik baginya. Jika seorang itu menginginkan kepastian apakah yang akan dikerjakan atau membawa kebaikan atau sebaliknya, atau jika seorang dihadapkan dengan kepada 2 pilihan atau lebih, mana yang akan dipilih, ketika itulah disunatkan mengerjakan sholat sunnah istiqorah. Adapun dengan mengerjakannya ini yaitu yang pertama, sholat sunnah istiqorah dikerjakan kapan saja, siang maupun malam hari. Yang kedua yaitu dikerjakan dengan sholat subuh tanpa kunut, yaitu 2 rakaat. Pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah lalu membaca surah Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua yaitu membaca surah Al-Ikhlas atau boleh membaca surat yang lain. Yang ketiga yaitu niatnya yaitu usali sunatan istikharah rakaataini lillahi ta'ala, yaitu yang keempat setelah mengerjakan sholat sunnah istikharah tersebut membaca doa yang pada bidang ketiga nanti. Yang keempat yaitu salat sunnah istiqah, yang dimana salat sunnah ini disebabkan oleh kemarau, nah yang sangat panjang atau terputusnya hujan dalam beberapa waktu yang cukup lama. Adapun cara mengerjakannya adalah yang pertama yaitu sebelum melaksanakan salat sunnah istiqah, imam dan ulama memerintahkan kepada kaumnya untuk berpuasa selama 4 hari berturut
dan menganjurkan untuk beramal baik seperti memperbanyak sedekah, menjauhi segala perbuatan maksiat, mengusahakan perdamaian bagi orang-orang yang bersengketa. Salat dilakukan pada hari pertama puasa, hari keempat maksudnya, lupa. Yang kedua yaitu ketika akan melaksanakan sholat, imam dan ulama supaya memerintahkan agar semua penduduk dan kaum untuk keluar rumah ke tanah lapang untuk mengerjakan sholat sunnah istiqoah ini. Nah, yang ketiga yaitu sholat sampai di lapangan maksudnya langsung mengerjakan sholat sunnah istiqoah ini dan dengan 2 rakaat dengan cara berjamaah. Nah, lafaznya yaitu usalli sunatan rakaataini imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Yang kelima yaitu setelah takbiratul ihram lalu membaca iftitah, yang dimana yang keenam kemudian imam membaca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan di surah Al-A'la. Nah, sedangkan pada rakaat kedua dibaca surah Al-Ghasyiyah. Nah, dengan suara nyaring atau keras gitu. Yang ketujuh yaitu setelah selesai salat, imam berdiri dan menyampaikan khutbah. Nah, khutbah ini pertama dimulai dengan membaca istighfar sebanyak 9 kali. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dilanjutkan dengan memberikan nasihat kepada jemaah bertaubat karena banyak dosa atau sebagainya dan beramal kebaikan. Nah, yang ke-9 yaitu pada khutbah kedua yaitu membaca istighfar sebanyak 7 kali. Khatib hendaknya menghadap kiblat dan mengindahkan selendangnya yang berada di kanan ke kiri, dan yang ke kiri menjadi ke sebelah kanan. Doa yang sering dibaca yaitu salat sunnah istiqoah dalam khutbah maupun di luar khutbah ada di bidang ketiga nanti yang selanjutnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang salat sunnah tersebut. Jika terjadi ada kesalahan dalam penyebutan kata maupun kata-kata, dimohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.